Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A akan melakukan presentasi mengenai virtual machine dan WordPress pada Microsoft Azure. Nah, tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Blockchain and Cloud Computing yang diampu oleh Ibu Amalia Rizka Sudiarto. Next. Sebelum melakukan presentasi, alangkah baiknya untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Uni Putri Ardani, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini berlangsung. Di sini, saya akan melakukan presentasi bersama ketiga teman saya, yakni Bina Adzani Putri, Hana Syafana Nabilah, dan Zalfa Alia Najibah. Next. Adapun pokok pembahasan yang akan kami sampaikan selama presentasi ini berlangsung meliputi apa itu virtual machine, apa itu WordPress, tujuan dari WordPress, manfaat dari WordPress, dan langkah pembuatan WordPress. Next. Kemudian, pembahasan yang pertama mengenai apa itu virtual machine. Jadi, virtual machine merupakan perangkat lunak yang bekerja di dalam sistem operasi komputer yang berfungsi sebagai komputer berbasis perangkat lunak. Nah, virtual machine ini tidak memerlukan perangkat keras, namun bisa berperan sebagai CPU, RAM, hard disk, serta kartu antar muka jaringan atau NIC, seperti komputer fisik. Nah, kemudian gimana sih virtual machine ini bekerja? Jadi, virtual machine ini bekerja melalui teknologi virtualisasi yang menggunakan perangkat lunak untuk mensimulasikan perangkat keras virtual yang memungkinkan beberapa virtual machine berjalan pada satu mesin. Mesin fisik ini dikenal sebagai host, sedangkan virtual machine yang berjalan di atasnya disebut tamu. Next. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai WordPress yang kami buat, ada virtual machine Microsoft Azure, yakni Indonesian Environment yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Zalfa. Pada Zalfa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai WordPress yang kita buat sebagai tugas besar yang telah diberikan. Nah, jadi di sini kita membuat WordPress yang berbasis dari cloud computing yang memanfaatkan Microsoft Azure. Nah, jadi WordPress ini merupakan blog yang berisikan informasi terbarukan mengenai isu-isu lingkungan di Indonesia ini. Next. Nah, ini adalah halaman pertama setelah kita klik link yang telah kita buat. Nah, tampilan WordPress-nya seperti ini. Selanjutnya setelah kita mengklik post di sini akan muncul next. Nah, selanjutnya setelah kita mengklik tombol post pada halaman yang tadi akan muncul halaman seperti ini, di mana di halaman ini terdapat judul dari WordPress yang kita buat, yaitu limbah domestik dan industri di Indonesia. Selain itu juga ada keterangan mengenai tanggal post WordPress ini serta pengguna yang mempost WordPress ini. Selain itu juga ada komen dan juga tag. Nah, di bawah keterangan-keterangan tersebut juga ada keterangan sedikit mengenai isi WordPress ini. Nah, setelah itu jika kita mengklik tombol read more akan muncul next. Nah, selanjutnya akan muncul halaman seperti ini, yaitu di dalamnya terdapat judul WordPress yang kami buat, yaitu limbah domestik dan industri di Indonesia, dan juga isi dari WordPress yang kami buat. Sekian. Terima kasih Zalfa atas pemaparannya. Untuk pemaparan selanjutnya mengenai tujuan dari WordPress. Nah, pemaparan ini akan dipaparkan oleh rekan saya, Hana. Kepada Hana, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan dari tujuan WordPress yang kita buat. Yang pertama yaitu untuk memudahkan kolaborasi antar user untuk mengakses isi konten dimanapun melalui berbagai perangkat. Yang kedua yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai lingkungan.
Yang ketiga yaitu memberikan informasi kepada khalayak umum mengenai isu lingkungan terkini. Yang keempat yaitu mengedukasi masyarakat mengenai masalah-masalah yang sering terjadi di lingkungan. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga serta merawat lingkungan. Selanjutnya yaitu manfaat dari WordPress. Yang pertama yaitu untuk aksesibilitas. Nah, aplikasi web ini dapat diakses di berbagai lokasi dari semua web browser dan di berbagai perangkat pribadi dan bisnis. Di mana tim yang berada di berbagai lokasi tersebut ini dapat mengakses dokumen yang dibagikan, sistem manajemen konten, dan layanan bisnis lainnya melalui aplikasi web berbasis langganan. Yang kedua yaitu pengembangan yang efisien. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, proses pengembangan untuk aplikasi web ini cukup sederhana dan hemat biaya untuk bisnis. Nah, tim kecil ini dapat meraih siklus pengembangan yang singkat, menjadikan aplikasi web sebagai metode yang efisien dan terjangkau dalam membangun program komputer. Selain itu, karena versi yang sama di berbagai karena versinya ini sama di berbagai fungsi di seluruh browser dan perangkat modern, kita sebagai pengguna ini sudah tidak perlu membuat beberapa iterasi yang berbeda untuk berbagai platform. Gitu. Next. Yang ketiga yaitu adalah kesederhanaan pengguna. Aplikasi web ini tidak mewajibkan penggunanya untuk mengunduh, menjadikannya mudah diakses sekaligus mengeliminasi kebutuhan perawatan bagi pengguna akhir dan kapasitas hard drive. Aplikasi web secara otomatis menerima pembaruan perangkat lunak dan keamanan. Artinya, aplikasi web ini selalu diperbarui dan memiliki resiko pelanggaran keamanan yang lebih rendah. Dan yang terakhir yaitu skalabilitas. Bisnis yang menggunakan aplikasi web ini dapat menambahkan pengguna sesuai kebutuhan mereka, tanpa infrastruktur tambahan atau perangkat keras yang mahal. Selain itu, mayoritas dari data aplikasi web ini disimpan di dalam cloud. Artinya, bisnis yang kita buat ini tidak perlu berinvestasi dalam kapasitas penyimpanan tambahan untuk menjalankan aplikasi web. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hana atas pembahasan selanjutnya mengenai langkah-langkah pembuatan virtual machine dan WordPress yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Bina Zani. Kepada Bina, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjabarkan bagaimana sih langkah-langkah membuat virtual machine dan WordPress pada aplikasi Microsoft Azure. Jadi, langkah yang pertama yang perlu dilakukan yaitu pertama kita harus buka aplikasi Microsoft Azure, lalu klik Create a Resource dan search WordPress Bitnami, lalu klik. Nah, setelah kita klik WordPress Bitnami, akan muncul tulisan Create, kemudian klik. Nah, setelah kita pencet Create, maka akan muncul tampilan Create a Virtual Machine, di mana kita di sini harus mengisi semua data yang dibutuhkan. Nah, jika kita sudah selesai mengisi semua data yang dibutuhkan, kemudian kita bisa klik Create lagi. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan Generate New Paper. Nah, kita pilih Download Private Key and Create a Resource. Nah, setelah itu, proses pembuatan virtual machine akan selesai dan akan memunculkan overview dari virtual machine yang telah kita buat. Lalu kita bisa copy IP address dan buka di tab yang baru. Nah, kemudian kita kembali lagi pada tampilan hasil virtual machine dan scroll ke bawah hingga menemukan boot diagnostic. Nah, lalu kita klik serial log dan search user dengan cara kita agar mudah itu caranya pencet ctrl+v. Nah, kita search user hingga menemukan password dan username untuk login ke WordPress kita ini. Jadi username sama password yang kita temukan ini akan kita copy. Nah, lalu buka tab yang telah kita masukkan IP address dan masukkan format wp strip admin. Nah, kemudian akan muncul tampilan untuk login ke WordPress. Nah, selanjutnya masukkan username dan password yang sudah kita temukan tadi pada saat bagian serial log boot diagnostic yang telah kita copy, kemudian kita klik login. Lalu selanjutnya akan muncul tampilan dari web WordPress.
Nah, untuk menghilangkan tampilan tulisan Hello World ini, klik page, kemudian klik sample page, lalu trace. Lalu kemudian klik trace sebelah kanan dan draft, lalu klik delete permanently. Nah, kita selanjutnya klik appearance dan cari template yang kita ingin gunakan. Nah, di sini kelompok kita mencoba mencari template dengan keyword environmental. Jika sudah menemukan template yang sudah sesuai, klik download lalu activate. Kemudian jika sudah activate template-nya, kita bisa cek nih dengan cara refresh home WordPress yang telah kita buat. Nah, jika kita ingin edit, klik customize dan disesuaikan dengan tujuan dari web yang akan dibuat. Dan untuk menyimpan perusahaan setelah edit, klik publish. Lalu web home dari WordPress ini bisa direfresh kembali agar menunjukkan tampilan terbaru home WordPress yang telah di-customize. Jadi, di sini saya akan menunjukkan bagaimana virtual machine ini bekerja pada WordPress kelompok kami. Jadi, virtual machine ini jika kita statusnya ini sedang running, maka WordPress yang kita buat ini kita bisa buka. Jadi tampilan WordPress kita seperti ini. Di sini ada post yang telah kita buat mengenai limbah domestik dan industri di Indonesia. Di sini juga ada materi-materinya mengenai itu. Jadi kalau misalkan WordPress ini bisa berjalan ini ketika machine learning-nya ini kita running. Nah, kalau misalkan machine running-nya ini kita coba stop di sini. Ini butuh waktu beberapa saat dulu untuk stop virtual machine-nya. Nah, jika statusnya ini sudah stop, maka WordPress ini jika kita refresh, tidak akan muncul tampilan seperti ini lagi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bina atas pemaparannya. Next. Mungkin hanya itu yang mampu kami sampaikan. Kami mengambil kesimpulan bahwa virtual machine merupakan perangkat keras yang bekerja di dalam sistem operasi komputer yang berfungsi sebagai komputer berbasis perangkat lunak. Nah, kemudian virtual machine ini merupakan salah satu teknologi yang dijalankan dari virtual machine di Azure adalah WordPress. Tujuan dari pembuatan WordPress pada Microsoft Azure adalah untuk mempermudah melakukan kolaborasi antar user dalam mengakses suatu konten dimanapun melalui berbagai perangkat serta memberikan kemudahan dalam akses informasi dan juga edukasi terkait isu lingkungan. Adapun manfaat dari pembuatan WordPress di Microsoft Azure yakni terkait aksesibilitas, pengembangan yang efisien, kesederhanaan pengguna, dan skalabilitas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.